Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraila Fitri dengan NIM 2411 83207022. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang pelajaran pemrograman berorientasi web. Yaitu di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu tentang pengenalan HTML. Adapun materi yang akan saya jelaskan di sini yaitu pertama pengenalan HTML, kedua struktur dasar HTML, ketiga tag-tag pada HTML, yang keempat dokumen HTML, yang kelima membuat list, yang keenam membuat tabel, yang ketujuh menampilkan gambar, yang kedelapan hyperlink, yang keenam HTML from. Yang pertama yaitu pengertian HTML. HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language, adalah bahasa standar yang digunakan untuk membuat dan menyusun struktur sebuah halaman web. HTML jika diibaratkan sebuah bangunan, HTML adalah pondasi, kerangka beton dan susunan batanya. Tanpa HTML, browser seperti Chrome atau Safari tidak akan tahu mana yang harus dijadikan judul, mana yang harus dijadikan gambar, dan mana yang harus dijadikan paragraf. Lanjut, adapun komponen utama dalam pembentukan HTML. Sebuah dokumen HTML tidak hanya berisi teks, tetapi terdiri dari 3 komponen teknis utama, yaitu yang pertama teks penanda. Teks adalah instruksi khusus untuk browser. Hampir semua teks datang berpasangan, yaitu teks terbuka dan teks penutup. Teks terbuka memberi browser di mana elemen dimulai, dan teks tertutup di mana elemen akan diakhiri. Yang kedua yaitu elemen. Elemen adalah suatu kesatuan untuk mulai dari teks pembuka, isi konten hingga teks penutup. Yang ketiga yaitu atribut. Atribut adalah informasi tambahan diletakkan di dalam teks pembuka untuk memberikan instruksi lebih detail. Dan bagaimana cara kerjanya HTML di browser? 1. Menulis kode, 2. Parsing, yang ketiga rendering. Menulis kode yaitu seperti kamu menulis kode di notepad atau VS Code dan menyimpan dengan format HTML. Kalau parsing, saat kamu membuka file tersebut di Chrome atau di Safari dan browser akan membaca setiap baris code. Kalau rendering, browser menerjemahkan teks-teks tadi menjadi visual text. Tidak akan muncul di layar, tapi teks di dalamnya akan menjadi tebal. Dan di sini saya akan menampilkan contoh dari HTML, yaitu seperti selamat datang di aplikasi Gaji Nurlaila. Kedua yaitu struktur dasar HTML. Struktur dasar HTML ada 4, yaitu doctheme HTML, head, dan body. Doctheme bukan tag HTML, melainkan deklarasi. Fungsinya adalah memberitahu browser bahwa dokumen ini menggunakan standar HTML. HTML versi baru. Browser bisa masuk ke quit mode yang membuat tampilan web menjadi berantakan. Yang kedua yaitu HTML adalah ini adalah root element atau elemen akar. Semua kode HTML lainnya harus berada di dalam tag ini. Atribut like ID sangat disarankan untuk memberikan tahu mesin pencari seperti Google bahwa konten web kamu menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu head, yaitu bagian head ini biasa disebut yang digunakan untuk bagian judul. Lanjut, yang keempat yaitu adalah body. Ini adalah mainan konten. Apapun yang kamu tulis di antara tag pembuka dan tag penutup, body adalah hal-hal yang akan dimunculkan di layar dan dilihat oleh pengguna, seperti teks video, tabel, dan gambar. Dan di sini juga ada contohnya, teman-teman bisa melihat contohnya. Selanjutnya yaitu teks-teks pada HTML. Yang pertama, struktur dasar. Setiap file HTML wajib memiliki kerangka ini agar berjalan dengan benar. Yang pertama yaitu HTML, yang kedua head, yang ketiga title, yang keempat body. HTML adalah akar dari seluruh dokumen. Kalau head
tempat menyimpan metadata informasi yang tidak muncul langsung di layar seperti judul. Titel adalah menentukan judul halaman pada tab browser. Kalau body berisi semua konten visual yang dilihat oleh pengunjung. Yang kedua yaitu tag, pemformatan teks. Digunakan untuk mengatur tulisan agar lebih enak dibaca. Yaitu menggunakan H1 sampai H6. Membuat judul heading H1 adalah yang terbesar. Ya, ada juga P, pembuatan program baru. Ada juga P untuk membuat paragraf baru. Kalau B atau strong menebalkan teks, I atau M memiringkan teks. BR membuat barisan baru. Line break. Ketiga yaitu tag media atau navigasi. Tanpa ini web kamu akan berisi teks polos. Makanya kita akan menggunakan kode-kode yang telah saya tampilkan di sini. Teman-teman bisa memperhatikan kode yang telah ada. Yang keempat yaitu text container layout. Penting untuk menyusun tata letak layout halaman yang rapi. Jika ingin merapikannya, kita juga bisa menggunakan kode yang telah saya tampilkan dan teman-teman bisa memperhatikan kode yang ada. Baiklah, teman-teman bisa memperhatikan contoh yang telah saya tampilkan di bawah ini. Lanjut yaitu dokumen HTML. Ada dua dokumen yaitu ekstensi dan indeks HTML. Ekstensi wajib HTML jika kamu menyimpan sebagai TXT, browser hanya akan menampilkan kode asli, bukan halaman web. Jika kamu menggunakan indeks HTML, nama file indeks HTML bersifat spesial. Secara otomatis server akan mencari file dengan nama ini untuk dijadikan halaman utama, homepage. Dan saya telah menampilkan contohnya juga. Teman-teman silahkan melihat contohnya. Selanjutnya yaitu membuat list daftar. List daftar dapat terbagi menjadi 3. Yang pertama ordered list, daftar berurutan. Unordered list, daftar tidak berurutan. Dan ketiga description list, daftar deskripsi. Ordered list digunakan teks OL jika urutan informasi sangat penting seperti langkah-langkah memasak atau ranking. Kalau unordered list, daftar tidak berurut, digunakan teks UL untuk poin-poin yang diurutkan bisa diacak seperti daftar belanja atau hobi. Description list, daftar deskripsi, digunakan teks DL jika kamu ingin membuat daftar istilah beserta penjelasannya. Dan ada DL, DT, dan DD. DL description list pembungkus dan DT description term istilahnya, DD dan description definition penjelasan. Saya juga telah memberikan contoh-contoh dari 3 list tersebut. 6 yaitu membuat tabel. Tabel digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk baris dan kolom. Kita bisa menggunakan tabel TR, TH, TD. Tabel tag utama untuk memulai tabel. TR, tabel row, digunakan untuk membuat satu baris horizontal. Kalau TH, tabel header, digunakan untuk judul kolom, biasanya teks otomatis jika tebal dan di tengah. TD, tabel data, digunakan untuk mengisi sel data di bawah judul kolom. Dan teman-teman bisa melihat contoh cara membuat tabel yang telah saya jelaskan. Selanjutnya yaitu menampilkan gambar. Gambar membuat web jadi menarik. Kita menggunakan tag img, atribut source, alamat atau lokasi file gambar berada. Yang kedua, atribut alt, alternatif teks, deskripsi teks yang muncul jika gambar gagal dimuat, penting untuk aksesibilitas. Yang ketiga yaitu atribut width height untuk mengatur ukuran gambar. Jelasan atribut penting. Atribut source
Alamat atau batch file gambarmu bisa berupa file lokal atau folder yang sama, contohnya foto atau link internet. Jika atribut ALT alternative text, teks pengganti gambar gagal dimuat, ini sangat penting untuk diaksesibilitas. Teman-teman juga bisa melihat contoh dari penampilan gambar yang telah saya jelaskan. Selanjutnya yaitu hyperlink. Ini adalah inti dari internet, kemampuan berpindahan halaman menggunakan teks acor. Atribut hype menentukan alamat tujuan URL. Jika diklik, pengguna akan diarahkan ke sana. Target blank atribut tambahan agar link terbuka di tab baru. Dan teman-teman juga bisa melihatkan contoh yang telah saya tampilkan. Kita masuk ke yang terakhir yaitu HTML prompt. Digunakan untuk interaksi pengguna seperti kolom komentar, pendaftaran, atau login. Prompt wadah utama formulir, input elemen paling fleksibel, tipenya biasanya berupa teks, paspor, atau email. Kalau label, memberi label pada input agar pengguna tahu apa yang harus diketik. Button, tombol untuk mengirimkan data yang sudah diisi. Penjelasan komponen penting, prompt pembungkus utama, action alamat tujuan kemana data akan dikirim, biasanya ke file PHP atau backend. Metode, cara pengiriman data, biasanya post, untuk keamanan atau get. Label untuk menjelaskan isi input atribut harus sama dengan ID pada input agar ketika label diklik, konsonan otomatis masuk ke kotak yang akan diinput. Selanjutnya yaitu input, elemen utama untuk menerima data jenis ditentukan oleh atribut type. Types untuk teks biasa, teks email, ada teks, ada input elemen utama untuk menerima data jenisnya ditentukan oleh atribut, yaitu ada teks, email, paspor. Teks untuk teks biasa, kalau email otomatis memvalidasi format email. Kalau paspor, karakter yang diketik agar disamarkan menjadi titik-titik. Selanjutnya yaitu placeholder, teks bantuan yang muncul di dalam kotak sebelum pengguna mengetik. Required, atribut sakti yang membuat input wajib diisi, tidak boleh kosong. Jika ingin menambah pilihan lain, kalian juga bisa menambahkan seperti radio button, checkbox, dan lain-lainnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.